Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan sumatif akhir semester. Ini merupakan soal-soal pilihan ya. Nomor 1, besaran fisika di bawah ini yang memiliki dimensi ML pangkat min 1 T pangkat min 2 adalah apa? Oke, kita lacak satu persatu. Momentum itu massa kali kecepatan. Massa kilogram, kecepatan meter per sekon, sehingga dimensi dari momentum itu adalah MLT pangkat min 1. Sedangkan percepatan itu perubahan kecepatan setiap satuan waktu, berarti dimensi percepatan, dimensi kecepatan dibagi dengan dimensi waktu. Jadi ini adalah LT pangkat min 2. Kemudian F itu M kali A, ini berarti dimensi massa dikalikan dimensi percepatan, M kali LT pangkat min 2. Nah, kalau W, usaha itu F kali S, jadi dimensi gaya kalikan dimensi jarak, berarti MLT pangkat min 2 dikalikan L ya, jarak itu satuannya meter, kali L berarti ML kuadrat kali T pangkat min 2. Jadi kalau tekanan itu F per A berarti MLT pangkat min 2, dimensi F dibagi dengan dimensi luas. Jadi luas itu meter kuadrat sehingga dimensinya L kuadrat. Akhirnya kita dapatkan ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Jadi itu merupakan dimensi dari tekanan. Jadi jawabannya E. Nomor 2, benda yang jatuh bebas dari ketinggian H dari tanah akan mencapai kecepatan maksimum sebesar V. Bila percepatan gravitasi G, maka ketinggian jatuhnya dapat dinyatakan sebagai H sama dengan setengah V pangkat X G pangkat Y. Nilai X dan Y adalah berapa? Kita jawab. H itu adalah setengah V pangkat X G pangkat Y. Kita bisa mencari X dan Y-nya secara dimensional. Setengah itu tidak mempunyai dimensi, hanya koefisien, jadi kita hilangkan aja, tinggal H sama dengan V pangkat X G pangkat Y. Hanya ini satuannya meter sehingga dimensinya L besar, V itu meter per sekon ya, sehingga dimensinya LT pangkat min 1, G itu percepatan, gravitasi percepatan dimensinya LT pangkat min 2 pangkat Y. Kemudian kita pangkatkan X, hasilnya seperti ini, pangkatkan Y, hasilnya seperti itu. Kemudian variabel L dengan L kita kalikan di sini ya, sesama L, jadi L pangkat X plus Y, kemudian T pangkat min X min 2Y gitu. Nah, sebelah kiri ada L saja, dengan kanannya L sama T, sehingga sebelah kiri harus kita tambahi dengan T, kita kalikan dengan T maksudnya ya. Jadi ini T pangkat 0, nah karena harus tidak berubah ruas kiri ini, T pangkat 0 kan 1. Nah, jadi ini manipulasi supaya di ruas kiri kanan ada LT yang sama gitu. Jadi perhatikan di sini pangkat L yang ruas kiri 1, pangkat L ruas kanan X plus Y itu harus sama ya. Jadi 1 sama dengan X plus Y. Pangkat ruas kiri dari T adalah 0, pangkat ruas kanan min X min 2Y harus sama. Jadi kalau begitu 0 sama dengan min X min 2Y. Kita main eliminasi aja. Kalau dieliminasi dijumlahkan 1 tambah 0 1 X min X 0 plus Y ditambah min 2Y min Y. Jadi Y nya ketemu min 1. Kalau min 1 saya masukkan sini ya, Y nya min 1, maka dapatnya X nya adalah 2. Jadi kalau begitu X nya 2, Y nya min 1. Oke, X nya 2, Y nya min 1, berarti jawabannya A yang benar. Nomor 3, perhatikan 5 vektor di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah, oke, perhatikan. Umpamanya saya berangkat dari titik awal di sini, mau ke titik akhir yaitu di sini ya. Nah, kalau berangkat dari titik awal ke akhir itu bisa lewat jalan yang kiri maupun jalan yang kanan. Kalau lewat kiri T plus P plus Q, lewat kanan S plus R. Jadi kalau begitu T plus P plus Q itu sama aja dengan lewat yang kanan S plus R. Sehingga kalau begitu T plus Q-nya itu sama dengan R plus S dikurangi T. Nah, mana yang benar? Berarti jawaban yang tepat adalah A berarti ya. Nomor 4. Dua buah vektor A dan B ditangkap dan bentuk sudut alfa. Jika A sama dengan B dan A plus B sama dengan akar harga mutlak A min B, maka alfa sama dengan berapa? Alfa sudut yang dibentuk dua vektor. Jadi A plus B itu dikatakan dalam soal akar 3 A min B. Nah, kalau saya kuadratkan kedua ruas, maka akar 3 ini hilang ya. Jadi akarnya hilang. Kemudian A plus B kuadrat itu adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Kalau di sini plus, ini juga plus ya. Kalau A min B di sini suku cosnya min gitu.
Oke, tetapi dalam soal A sama dengan B, jadi B-nya saya ganti A, di sini B-nya saya ganti A ya. Nah, ini B-nya saya ganti A semua. Kemudian ini saya jumlahkan 2A kuadrat plus 2A kuadrat cos alfa. Di sini 3 2A kuadrat min 2A kuadrat cos alfa. Jadi 2A kuadrat plus 2A kuadrat cos alfa sama dengan saya kalikan ke dalam 6A kuadrat min 6A kuadrat cos alfa. Jadi ini saya pindahkan ke ruas kiri min 6A kuadrat cos alfa, jadi ini 8A kuadrat cos alfa. 6A kuadrat dikurangi 2A kuadrat adalah 4A kuadrat, A kuadratnya dicoret, sehingga cos alfa 4/8 yaitu setengah, sehingga alfanya ketemu 60 derajat. Itulah jawabannya. Berarti yang benar E ya. Nomor 5, 3 buah vektor gaya F1, F2, F3 ditangkap terletak pada bidang diagram Cartesius seperti tampak pada gambar. Resultan dari 3 vektor ini adalah berapa? Ini sangat mudah sekali. Meskipun ini terletak pada bidang koordinat Cartesius, tapi saya akan menggunakan cara metode jajaran genjang untuk menyelesaikan soal ini karena lebih mudah. Coba perhatikan di sini, F1, F2 itu nilainya sama, yaitu 60 Newton. Kalau dicari resultannya, ini sifat vektor ya. Sudut antara F1 dengan F2 itu 120 derajat. Kalau vektornya sama besar, resultannya itu pasti sama dengan F1 atau sama dengan F2 ya. Langsung ketemu 60 Newton. Ini buktinya ya. R dari F1, F2 resultannya itu kan ini rumusnya. Kita masukkan F1, F2 60 sama. Saya masukkan cos alfa sudut antara F1 dengan F2 120. Nah, cos 120 itu min setengah kali 2. Ini kan 60 kuadrat. Akhirnya kita dapatkan ini, saya kurangkan tinggal akar 60 kuadrat. R-nya 60 gitu kan. Itu sifat vektor. Nah, kalau begitu F1, F2 sudah diganti faktor resultan R yang merah ini. Tinggal sekarang kita resultankan R dengan F3. Nah, ini sudutnya pasti 60 di sini antara R dengan F1 atau R dengan F2. Karena ini kasus simetris, F1 F2-nya kan sama itu. Nah, kalau kita resultankan R dengan F3, ya kita metode jajaran genjang lagi ya kan. Resultan totalnya itu adalah yaitu R kuadrat plus F3 kuadrat. Nah, cosnya mana? Ini sudut antara R dengan F3 90. Cos 90 itu 0. Makanya suku cosnya nggak muncul di sini. Langsung pakai Pitagoras. Jadi R-nya 60 kuadrat, F3 40 kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 50 Newton. Yang tepat berarti B jawabannya ya. Oke, nomor 6, grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan V dalam waktu T untuk mobil yang bergerak lurus di jalan tol. Kecepatan rata-rata mobil dari T0 hingga 15 adalah berapa? T0 sampai 15. Jadi dari keseluruhan waktu grafik ini ya. Oke, sekarang coba kita jawab. Karena ini yang ditanyakan kecepatan rata-rata, berarti kita harus mencari dulu atau menghitung dulu perpindahannya dari 0 sampai 15. Nah, perpindahannya itu kalau diagramnya VT gampang, hanya menghitung luas daerah yang dibatasi kurva. Nah, luas daerah kurva yang atas, yang berbentuk trapesium, itu harus positif, sedangkan yang di bawah sumbu T, luas segitiga ini harus negatif. Nah, karena ini berbalik arah bendanya. Kalau berbalik arah mengurangi posisi, sehingga dikurangi ya. Jadi kalau begitu L1 kurangi L2 itu L1 luasnya trapesium setengah, dua sisi sejajar dijumlahkan 10 plus 4. Nah, ini tingginya 24 ya. Kemudian yang bawah ini luas segitiga minus setengah, alasnya 5, 15 kurangi 10, tingginya 24. Nah, jadi kalau begitu yang depan ini 12 kali 14 itu 168, kemudian ini 12 kali 5, 60, kalau saya kurangkan 108 meter. Nah, kalau selang waktu tempuhnya kan 0 sampai 15 berarti 15 ya. Tinggal bagi aja, delta S-nya 108 dibagi 15, berarti hasilnya 7,2 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat D. Nomor 7, dua bola A dan B dilempar vertikal secara bersamaan. Bola A pada ketinggian 20 meter di atas bola B. Bola A dan B masing-masing dilempar dengan kecepatan awal sama besar 10 meter per sekon. Bola B dilempar ke atas sedangkan bola A ke bawah. Pada saat bola A bertumbukan dengan bola B, maka ketinggian bola B pada saat itu adalah berapa meter? Oke, kita jawab. Kalau saya gambarkan demikian ya, bola B dilempar ke atas secara vertikal, A-nya dilempar ke bawah secara vertikal, tapi kecepatan awalnya sama. Nanti misalnya bertumbukan di C. Nah, jadi A nanti ke C menempuh jarak SA, sedangkan
B ke C menempuh jarak SB. Padahal jarak A dan B awalnya adalah 20 meter. Berarti SA plus SB harus 20. Karena ini sama-sama GLBB, kalau ke atas diperlambat, kalau ke bawah dipercepat, maka rumusnya berarti VOT plus setengah T kuadrat untuk A. Nah, A-nya itu diganti G, percepatannya percepatan gravitasi. Sedangkan yang B diperlambat, min G, karena B arahnya ke atas. Ya, ke atas pasti diperlambat ya. Oke, nah sekarang ini setengah GT kuadratnya bisa saya coret ini. Tinggal VOT-nya saja yang tidak bisa dicoret. VOA sama dengan VOB, sehingga ini VOT, ini juga VOT sama dengan 20. Berarti 2 VOT sama dengan 20, VO-nya saya masukkan 10, berarti kalau begitu T-nya ketemu 1 skon. Itulah waktu tumbukannya. Tapi yang ditanyakan adalah berapa ketinggian B pada saat itu. YB itu kan ketinggian terhadap tanah ya, saya simbolkan YB aja. YB itu ya sama aja dengan jarak yang ditempuh B vertikal ke atas itu, sama dengan SB. SB itu VOT min setengah GT kuadrat. Jadi VO-nya adalah 10, T-nya waktu tumbukan tadi 1, min setengah G-nya 10, T-nya 1. Jadi kalau gitu dapatnya adalah 10 kurangi 5, 5 meter. Jawaban yang tepat berarti B. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.